Analisis mendalam standar audit 505, revisi 2021, konfirmasi eksternal, panduan komprehensif untuk praktisi. Judul standar dan nomor. Nama lengkap standar ini adalah Standar Audit, SA, 505, revisi 2021, konfirmasi eksternal. Penanda, revisi 2021, menandakan bahwa standar ini telah diperbarui untuk selaras dengan praktik audit terkini dan standar internasional yang relevan, yaitu International Standard on Auditing, ISA, 505, External Confirmations. Hal ini memastikan bahwa auditor di Indonesia menerapkan metodologi yang konsisten dengan praktik terbaik global. Istilah konfirmasi eksternal secara langsung mendefinisikan fokus utama standar, prosedur untuk memperoleh bukti audit dari pihak ketiga yang independen dari entitas yang diaudit. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 505, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 5, adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Namun, esensi sebenarnya dari mengapa standar ini ada jauh lebih dalam daripada sekadar memperoleh bukti. Standar ini menjawab salah satu tantangan paling mendasar dalam audit, bagaimana cara memverifikasi asersi manajemen dengan tingkat keyakinan setinggi mungkin. Setiap proses audit berupaya untuk menguji kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen. Bukti yang berasal dari internal entitas, seperti faktur penjualan atau catatan akuntansi, memiliki risiko inheren berupa bias, kesalahan, atau bahkan manipulasi yang disengaja. SA 500, bukti audit, membangun sebuah hierarki keandalan bukti, yang menyatakan bahwa bukti audit menjadi lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas, diperoleh secara langsung oleh auditor, berada dalam bentuk dokumen. Konfirmasi eksternal memenuhi ketiga kriteria superioritas ini secara simultan. Oleh karena itu, tujuan utama SA 505 adalah menyediakan sebuah kerangka kerja yang sistematis dan terkendali bagi auditor untuk memanfaatkan sumber bukti audit dengan kualitas tertinggi. Standar ini secara langsung mengatasi risiko ketergantungan berlebihan pada bukti internal dengan cara mencari koroborasi dari pihak ketiga yang independen, misalnya bank, pelanggan, pemasok, yang terlibat langsung dalam transaksi dengan entitas. Dengan demikian, SA 505 memberikan metodologi untuk secara signifikan mengurangi risiko audit dan meningkatkan keyakinan auditor terhadap asersi laporan keuangan yang sedang diuji. Ruang lingkup. SA 505 berlaku ketika auditor memutuskan untuk menggunakan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Penting untuk dipahami bahwa standar ini tidak mewajibkan penggunaan konfirmasi eksternal di setiap audit. Sebaliknya, standar ini berfungsi sebagai panduan operasional ketika auditor, berdasarkan pertimbangan profesionalnya, telah menentukan bahwa konfirmasi eksternal merupakan prosedur yang diperlukan. Keputusan untuk menggunakan konfirmasi eksternal biasanya muncul dari proses yang diatur dalam standar lain. Berdasarkan SA 315, auditor mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Selanjutnya, SA 330 mengharuskan auditor untuk merancang dan mengimplementasikan respons yang tepat terhadap risiko yang telah dinilai tersebut. Konfirmasi eksternal adalah salah satu respons substantif yang paling efektif dan persuasif yang dapat dipilih auditor dalam kerangka SA 330. Standar ini secara spesifik mencakup penggunaan konfirmasi untuk berbagai jenis informasi, seperti saldo akun dan komponennya, misalnya, saldo piutang usaha, utang usaha, atau saldo ban. Ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi, misalnya, syarat pembayaran, tingkat bunga pinjaman, atau ketiadaan, perjanjian tambahan, atau CDA agreements yang tidak diungkapkan.
Secara eksplisit, paragraf 1 SA 505 menyatakan bahwa standar ini tidak berlaku untuk permintaan keterangan mengenai litigasi dan klaim. Area ini diatur secara khusus oleh SA 501, bukti audit pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Pembedaan ini logis secara praktis, mengonfirmasi saldo piutang adalah permintaan verifikasi data kuantitatif yang pasti, sedangkan meminta keterangan tentang litigasi melibatkan perolehan informasi kualitatif mengenai sifat, probabilitas, dan estimasi dampak keuangan dari suatu ketidakpastian hukum yang memerlukan pendekatan dan keahlian yang berbeda, seringkali ditujukan kepada penasihat hukum entitas. Definisi kunci. SA 505 mendefinisikan 5 istilah krusial yang berfungsi sebagai pemicu operasional yang mengarahkan tindakan auditor selama proses konfirmasi. Memahami definisi ini bukan hanya soal terminologi, tetapi soal memahami alur kerja yang diwajibkan oleh standar. Konfirmasi eksternal didefinisikan sebagai bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respons tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga, pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas, atau secara elektronik atau media lainnya. Kata kunci di sini adalah tertulis dan langsung kepada auditor. Ini menetapkan kriteria yang tidak dapat ditawar untuk bentuk bukti dan rantai kustodi. Respons lisan, misalnya melalui telepon, tidak memenuhi definisi ini dan memerlukan tindakan lebih lanjut untuk memperoleh bukti tertulis. Permintaan konfirmasi positif, sebuah permintaan kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor, yang menunjukkan apakah pihak tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang diberikan, atau untuk menyediakan informasi yang diminta. Jenis permintaan ini menuntut respons dalam segala situasi. Penggunaannya mencerminkan kebutuhan auditor akan tingkat keyakinan yang tinggi, biasanya untuk saldo yang material atau area berisiko tinggi. Permintaan konfirmasi negatif, sebuah permintaan kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor hanya jika pihak tersebut tidak setuju dengan informasi yang disajikan dalam permintaan. Ketiadaan respons dianggap sebagai persetujuan implisit. Definisi ini menggarisbawahi sifat bukti yang kurang meyakinkan dari konfirmasi negatif, yang penggunaannya sangat dibatasi oleh standar. Tanpa respons, non-response didefinisikan sebagai kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespons permintaan konfirmasi positif, atau permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak terkirim. Definisi ini sangat penting karena berfungsi sebagai pemicu langsung bagi auditor untuk melakukan tindakan wajib berikutnya, yaitu melaksanakan prosedur audit alternatif. Tanpa respons, bukanlah akhir dari proses, melainkan sebuah penanda untuk beralih ke strategi pengumpulan bukti yang lain. Penyimpangan, exception, suatu respons yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi, atau dengan catatan entitas. Definisi ini adalah titik awal dari sebuah investigasi. Ketika sebuah penyimpangan teridentifikasi, auditor memiliki kewajiban untuk menentukan penyebabnya, apakah itu perbedaan waktu yang wajar, kesalahan pencatatan oleh klien, atau indikasi potensial adanya kecurangan. Prinsip dan konsep fundamental. SA 505 dibangun di atas dua pilar konseptual yang tidak dapat dinegosiasikan, yang menjamin integritas dan nilai dari bukti yang diperoleh melalui prosedur ini. Superioritas bukti independen, prinsip ini berasal dari SA 500 dan menjadi landasan bagi keberadaan SA 505. Konfirmasi eksternal dihargai tinggi karena berasal dari sumber yang independen dari entitas yang diaudit. Bukti ini tidak melalui filter manajemen dan, oleh karena itu, dianggap lebih objektif dan andal daripada bukti yang dihasilkan secara internal. Seluruh standar ini dirancang sebagai mekanisme untuk mengakses sumber bukti superior ini secara efektif. Kewajiban menjaga pengendalian oleh auditor. Unbroken auditor kontrol nilai dari bukti yang independen akan hilang jika integritas prosesnya terganggu. Manajemen, baik secara sengaja maupun tidak,
dapat memengaruhi hasil jika mereka terlibat dalam proses konfirmasi, misalnya dengan memberikan informasi kontak yang salah untuk pelanggan yang bersengketa, atau dengan mencegat dan mengubah respons yang masuk. Untuk mengatasi risiko ini, SA 505 paragraf 7 secara tegas mewajibkan auditor untuk tetap menjaga pengendalian atas seluruh proses konfirmasi. Pengendalian ini mencakup setiap tahap. Menentukan informasi yang akan dikonfirmasi. Memilih pihak yang akan dikonfirmasi. Merancang surat permintaan, termasuk memastikan alamat pengirim balasan adalah alamat auditor. Mengirimkan permintaan dan menerima respon secara langsung. Prinsip pengendalian ini adalah benteng pertahanan utama auditor terhadap potensi manipulasi bukti. Dengan menciptakan saluran komunikasi yang aman dan langsung antara auditor dan pihak ketiga, standar ini memastikan bahwa bukti yang diterima benar-benar independen dan andal. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci persyaratan wajib yang harus dipatuhi auditor, yang diambil dari paragraf 7 hingga 16 dalam standar. Ini adalah jantung dari SA 505 yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Prosedur konfirmasi eksternal, paragraf 7. Ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus menjaga pengendalian penuh atas proses tersebut. Ini dipecah menjadi 4 langkah wajib. A. Menentukan informasi. Auditor harus secara cermat menentukan informasi apa yang perlu dikonfirmasi, misalnya, saldo total, rincian faktur, syarat perjanjian. B. Memilih pihak yang tepat. Auditor bertanggung jawab untuk memilih pihak ketiga yang relevan dan berpengetahuan untuk dikonfirmasi. C. Mendesain permintaan. Permintaan harus dirancang dengan jelas, dialamatkan dengan benar, dan secara eksplisit meminta agar respons dikirimkan langsung ke alamat auditor, bukan ke entitas. D. Mengirimkan permintaan. Auditor harus mengendalikan proses pengiriman, termasuk melakukan tindak lanjut, follow-up, jika respons tidak diterima dalam waktu yang wajar. Penolakan manajemen, paragraf 89. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah sebuah tanda bahaya, red flag, yang signifikan. Jika ini terjadi, auditor harus A. Meminta keterangan, menanyakan alasan manajemen menolak dan mencari bukti untuk memvalidasi kewajaran alasan tersebut. B. Mengevaluasi implikasi, mengevaluasi bagaimana penolakan ini memengaruhi penilaian risiko kesalahan penyajian material, termasuk risiko kecurangan. Penolakan yang tidak masuk akal dapat meningkatkan skeptisisme profesional auditor. C. Melaksanakan prosedur alternatif, merancang dan melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti yang relevan dan andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen tidak masuk akal, atau jika prosedur alternatif tidak dapat memberikan bukti yang cukup dan tepat, auditor harus mengomunikasikan hal ini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, those charged with governance TCWG, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap opini audit sesuai 1705. Hal ini dapat mengarah pada pembatasan ruang lingkup, yang berpotensi menghasilkan opini wajar dengan pengecualian atau tidak menyatakan pendapat. Hasil prosedur konfirmasi eksternal, paragraf Oktober 14. Auditor harus menangani hasil konfirmasi secara sistematis. Keandalan respons, paragraf 10 sedih jika ada faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan suatu respons, misalnya, respons diterima secara tidak langsung, auditor harus memperoleh bukti audit lebih lanjut untuk menghilangkan keraguan tersebut. Respons tidak andal, paragraf 11 sedih jika suatu respons terbukti tidak andal, auditor harus mengevaluasi implikasinya terhadap penilaian risiko dan mungkin perlu memodifikasi prosedur audit lainnya. Tanpa respons, paragraf 12 sedih untuk setiap permintaan konfirmasi positif yang tidak direspons,
auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif. Kebutuhan konfirmasi positif, paragraf 13 dalam situasi tertentu, misalnya, risiko kecurangan yang signifikan, respons terhadap konfirmasi positif mungkin dianggap esensial. Jika dalam kasus seperti itu konfirmasi tidak diperoleh, prosedur alternatif saja tidak akan cukup. Auditor harus menentukan implikasinya terhadap opini audit sesuai 1705. Penyimpangan, paragraf 14 auditor harus menginvestigasi setiap penyimpangan untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Konfirmasi negatif, paragraf 15. Standar ini sangat membatasi penggunaan konfirmasi negatif sebagai satu-satunya prosedur substantif. Hal ini dilarang kecuali jika semua dari 4 kondisi berikut terpenuhi. A. Risiko kesalahan penyajian material telah dinilai rendah, dan auditor telah memperoleh bukti yang cukup mengenai efektivitas pengendalian internal yang relevan. B. Populasi terdiri dari sejumlah besar item yang kecil dan homogen. C. Tingkat penyimpangan yang diharapkan sangat rendah. D. Auditor tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa penerima akan mengabaikan permintaan tersebut. Kriteria yang kumulatif dan ketat ini secara efektif menjadikan konfirmasi positif sebagai metode standar untuk sebagian besar situasi audit yang signifikan. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh, paragraf 16. Sebagai langkah penutup, auditor harus mengevaluasi secara keseluruhan apakah hasil dari prosedur konfirmasi, digabungkan dengan bukti dari prosedur audit lainnya, telah memberikan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan, dalam SAL 505, paragraf A1A25, memberikan panduan praktis yang sangat berharga untuk menerapkan ketentuan utama. Poin-poin paling signifikan meliputi: mendesain permintaan yang efektif, A1A6 untuk meningkatkan tingkat respons dan keandalan, auditor disarankan untuk menyertakan otorisasi dari manajemen dalam surat permintaan, yang menginstruksikan pihak ketiga untuk bekerja sama dengan auditor. Selain itu, penggunaan konfirmasi, kosong, blank form, yang meminta pihak ketiga untuk mengisi jumlah saldo daripada hanya menyetujui angka yang diberikan, dapat mengurangi risiko responden menandatangani tanpa verifikasi yang memadai. Menangani respons elektronik, A12 di era digital, respons sering kali diterima melalui email atau platform online. Hal ini membawa risiko keandalan, seperti pemalsuan atau intersepsi. Auditor harus mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko ini. Panduan praktisnya adalah melakukan verifikasi tambahan, seperti melakukan panggilan telepon ke pihak yang dikonfirmasi untuk memastikan bahwa mereka memang mengirimkan respons tersebut, atau menggunakan platform konfirmasi pihak ketiga yang aman dan terenkripsi. Prosedur audit alternatif dalam praktik, A18 ketika terjadi, tanpa respons, standar memberikan contoh konkret prosedur alternatif. Untuk piutang usaha, periksa penerimaan kas setelah tanggal neraca, subsequent cash receipts, dari pelanggan terkait. Ini memberikan bukti kuat bahwa piutang tersebut memang ada dan telah dilunasi. Selain itu, auditor dapat memeriksa dokumen pengiriman atau faktur penjualan terkait. Untuk utang usaha, periksa pembayaran kas setelah tanggal neraca, subsequent disbursements, kepada pemasok. Ini membuktikan bahwa utang tersebut ada dan telah dibayar. Auditor juga dapat memeriksa laporan penerimaan barang atau korespondensi dengan pemasok. Membedakan jenis penyimpangan, A21, A22 tidak semua perbedaan yang dilaporkan dalam respons konfirmasi adalah kesalahan penyajian. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk membedakannya. Contoh umum adalah perbedaan waktu, timing difference, di mana pembayaran telah dikirim oleh pelanggan sebelum akhir tahun, tetapi baru diterima oleh klien setelah akhir tahun. Perbedaan semacam ini bukanlah kesalahan penyajian dan dapat direkonsiliasi. Sebaliknya,
jika pelanggan menyatakan saldo yang terutang secara fundamental berbeda karena sengketa atas barang yang dikirim, ini merupakan indikasi potensi kesalahan penyajian yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Hubungan dengan standar audit lain. SA505 tidak beroperasi secara terpisah, ia merupakan komponen integral dalam sebuah jaringan standar audit yang saling terkait. Memahami interaksi ini sangat penting untuk melihat bagaimana prosedur konfirmasi cocok dalam gambaran besar proses audit. Standar audit terkait. Hubungan dan implikasi kunci dengan SA505. Sumber referensi. SA200, tujuan keseluruhan auditor independen. Menetapkan kewajiban auditor untuk mempertahankan skeptisisme profesional. Sikap ini sangat penting saat mengevaluasi keandalan respons konfirmasi, misalnya, apakah respons terlihat asli, dan saat menilai alasan yang diberikan manajemen atas penolakan konfirmasi. 11. SA500, bukti audit. Menyediakan landasan teoretis untuk SA505. SA500 menempatkan bukti dari sumber eksternal yang independen dan diperoleh langsung oleh auditor di puncak hierarki keandalan. SA505 adalah panduan implementasi praktis untuk memperoleh jenis bukti superior ini. 1. SA315, pengidentifikasian dan penilaian risiko. Penilaian risiko yang dilakukan di bawah SA315 adalah pemicu untuk SA505. Jika auditor menilai risiko kesalahan penyajian material untuk asersi eksistensi piutang usaha sebagai tinggi, maka SA330 akan mengarahkan auditor untuk merancang respons yang kuat, di mana konfirmasi eksternal, SA505, seringkali menjadi pilihan utama. 4. SA330, respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai. SA505 secara langsung mengimplementasikan mandat dari SA330. Konfirmasi eksternal adalah salah satu prosedur audit substantif utama yang dirancang sebagai respons langsung terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai dalam SA315. 1. SA240, tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan. Dalam respons risiko kecurangan, konfirmasi dapat menjadi alat yang sangat ampuh. Auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk tidak hanya memverifikasi saldo, tetapi juga untuk mengungkap potensi skema rekayasa pendapatan dengan menanyakan tentang syarat-syarat penjualan yang tidak biasa atau adanya side agreements yang tidak tercatat. 1. SA501, bukti audit pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Menetapkan batas yurisdiksi SA505. SA501 secara eksplisit menyatakan bahwa permintaan keterangan tentang litigasi dan klaim diatur olehnya, bukan oleh SA505, sehingga mencegah kebingungan dalam penerapan. 1. SA705, modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Menjelaskan konsekuensi akhir jika prosedur dalam SA505 gagal memberikan bukti yang diperlukan. Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui konfirmasi dan prosedur alternatif, misalnya, karena penolakan manajemen atau tingkat non-respons yang sangat tinggi, ini merupakan pembatasan ruang lingkup yang dapat mengarah pada opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat. 1. Secara keseluruhan, SA505 berfungsi sebagai jembatan krusial yang menghubungkan penilaian risiko, SA315, desain respons, SA330, dan formulasi opini akhir, SA705. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal standar ke dalam pekerjaan sehari-hari, SA505 memiliki beberapa implikasi praktis yang signifikan bagi auditor. Pentingnya perencanaan proaktif, prosedur konfirmasi tidak dapat dilakukan secara mendadak.
Auditor harus berkoordinasi dengan klien sejak dini untuk mendapatkan daftar kontak pihak ketiga yang akurat dan lengkap, nama, alamat, email, personel yang relevan. Keterlambatan dalam tahap ini dapat mengganggu jadwal audit secara keseluruhan. Manajemen proyek yang cermat, pelaksanaan konfirmasi adalah sebuah subproyek dalam audit. Ini memerlukan sistem pelacakan yang teliti untuk memantau permintaan yang dikirim, tanggal pengiriman, respons yang diterima, permintaan tindak lanjut yang dikirim, dan status investigasi untuk setiap penyimpangan atau pelaksanaan prosedur alternatif untuk setiap non-respons. Area yang membutuhkan pertimbangan profesional tinggi, SA 505 bukanlah sekadar latihan mekanis. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional yang mendalam dalam beberapa area kunci. Mengevaluasi keaslian dan keandalan respons, terutama yang diterima secara elektronik. Menentukan apakah suatu penyimpangan merupakan kesalahan penyajian atau hanya perbedaan waktu yang dapat direkonsiliasi. Menilai kewajaran alasan penolakan konfirmasi oleh manajemen yang memerlukan skeptisisme dan ketegasan. Dokumentasi yang komprehensif. Kertas kerja audit harus secara ekstensif mendokumentasikan seluruh proses konfirmasi. Ini termasuk dasar pemilihan sampel, salinan surat permintaan, bukti pengendalian atas proses pengiriman dan penerimaan, ringkasan hasil, termasuk tingkat respons, dokumentasi investigasi atas setiap penyimpangan, dan rincian serta kesimpulan dari setiap prosedur alternatif yang dilakukan. Dokumentasi ini menjadi bukti utama kepatuhan auditor terhadap standar. Contoh sederhana. Untuk mengilustrasikan konsep paling fundamental dalam standar ini yaitu perbedaan tingkat keyakinan antara konfirmasi positif dan negatif, kita dapat menggunakan analogi sederhana berikut. Permintaan konfirmasi positif, keyakinan tinggi. Bayangkan Anda mengirimkan sebuah paket yang sangat berharga menggunakan jasa kurir premium. Layanan ini mengharuskan penerima untuk menandatangani bukti terima, dan kurir kemudian mengirimkan notifikasi konfirmasi pengiriman yang berhasil kembali kepada Anda. Jika Anda menerima notifikasi tersebut, Anda memiliki bukti positif dan langsung bahwa paket telah sampai ke tangan yang benar. Jika Anda tidak menerima notifikasi, Anda tahu secara pasti bahwa ada masalah yang perlu diinvestigasi. Anda memiliki kepastian dalam kedua skenario. Permintaan konfirmasi negatif, keyakinan rendah sekarang. Bayangkan Anda mengirimkan kartu pos biasa ke ratusan alamat dengan tulisan, "Saya telah mengirimkan paket untuk Anda. Mohon hubungi saya hanya jika Anda tidak menerimanya dalam 7 hari. Jika Anda tidak menerima telepon atau email balasan, Anda hanya bisa berasumsi bahwa semua paket telah diterima dengan baik. Namun, Anda tidak pernah benar-benar tahu. Kartu pos itu mungkin hilang di jalan, diabaikan oleh penerima, atau langsung dibuang ke tempat sampah. Ketiadaan respons tidak memberikan bukti positif apapun, itu hanya ketiadaan bukti negatif. Tingkat keyakinan yang Anda peroleh jauh lebih rendah. Analogi ini dengan jelas menunjukkan mengapa SA 505 sangat membatasi penggunaan konfirmasi negatif. Pilihan antara kedua metode ini bukanlah soal kenyamanan, melainkan keputusan strategis yang didasarkan pada tingkat risiko yang dinilai dan tingkat keyakinan yang dibutuhkan oleh auditor.